Sakit, biaya mahal, atau bahkan tidak cukup biaya, itu semua menjadi momok yang ditakuti setiap orang. Hadirnya asuransi kesehatan menjadi jawaban untuk membantu meringankan hal tersebut. Banyak asuransi kesehatan yang bisa jadi pilihan, mulai dari milik pemerintah hingga swasta. Lalu harus pilih yang mana? Berikut liputan produser lapangan CNN Indonesia, Sandra Insanasari. Swasta. Disediain kantor. Pakai BPJS. Karena kalau BPJS itu lebih mudah pembayarannya. Kalau asuransi lain kan pembayarannya harus ya ini itu gitu. Pakai dua-duanya. Ya biar safe aja sih. Ya, mungkin jawaban yang pertama kali terbesit adalah masalah kesenjangan ekonomi jika kita membandingkan BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta. Namun, apakah kita hanya memfokuskan pada aspek itu saja dalam memilih asuransi? BPJS Kesehatan memiliki tingkatan dalam kelasnya. Ya, seperti juga asuransi swasta. Lalu, apa yang membedakan? Wanita berumur 40 tahun ini mengatakan sangat terbantu dengan adanya BPJS Kesehatan. Operasi miom yang Rusmayani jalani pada 2014, beban biaya sebanyak 30 juta rupiah ditanggung BPJS Kesehatan. Namun, ia tetap mengeluarkan uang untuk obat yang tidak masuk dalam daftar BPJS, yaitu sekitar 4 juta rupiah. Rusmayani mengatakan, BPJS Kesehatan masih memiliki kekurangan. Yang perlu tingkatkan mungkin pelayanannya ya, terus ya mudah-mudahan obat yang biasa tidak di-cover sekarang bisa di-cover sama pemerintah gitu, BPJS. Dia harga bagi kami kenaikannya hingga 100% kayaknya terlalu berat ya. Apalagi harus dalam keluarga harus 3-5 orang udah cukup berat ya. Ya satu alasan ekonomi ya, kedua agak ribet kayaknya kalau pakai asuransi swasta ya. Ya mungkin karena pengetahuan saya kurang begitu banyak tentang asuransi swasta juga sih, kurang tahu. Lalu, bagaimana dengan asuransi swasta? Berbeda, Meli harus mengeluarkan iuran yang jauh lebih besar. 1 tahun setelah membuat asuransi, Meli pernah menggunakannya untuk operasi laser mata karena terkena glukoma. Biaya sekitar 18 juta rupiah dengan fasilitas perawatan, ruang, dan pelayanan VIP tidak perlu dibayarkan sama sekali. Namun, bagi Meli, memang kekurangannya adalah preminya yang cukup mahal. Kalau kita mau klaim, mau masuk rumah sakit, itu pun juga prosesnya lama banget, bisa dari pagi sampai sore bisa masuk dapat kamar. Terus juga kalau kita mau keluar gitu, mau ngurus surat-surat kepulangan, tembus obat itu bisa seharian. Jadi kita juga kan udah capek di rumah sakit, kita suruh nunggu begitu lama juga tambah capek lah. Tapi kalau beda dengan swasta, kita langsung sakit, kita langsung cari kamar itu langsung dapat, cepet banget gitu. Ya, dari keduanya sudah jelas memiliki harga, pelayanan, dan fungsi yang berbeda. Lalu kita harus pilih yang mana? Apa harus dua-duanya? Karena BPJS itu juga penting, karena menjangkau di banyak klinik atau puskesmas di sekitar kita, dan itu untuk paling tidak dengan premi yang murah kita bisa mendapatkan manfaat yang lumayan bagus. Dan jika toh ada tindakan lebih lanjut atau penanganan lebih lanjut, BPJS juga bisa merujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi. Untuk memilih asuransi adalah tentukan kebutuhan kita, tentukan kemampuan kita, cari informasi banyak tentang asuransi yang kita butuhkan tersebut. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, dari tahun 2015 hingga 2018 mengalami kenaikan pengguna sekitar 9-10% setiap tahunnya. Jumlah pengguna BPJS saat ini mendekati total keseluruhan penduduk Indonesia, yaitu sekitar 267 juta jiwa. Berbeda dengan asuransi swasta, jumlahnya memang terpampang jauh. Dari tahun 2015 ke 2016 mengalami kenaikan sebanyak 4,1%.
Kemudian tahun 2017 naik 6%. Namun justru merosot turun di 2018 sebanyak 17,8%. Ya, dari data tersebut menyatakan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan semakin meningkat. Bagi penggunanya, asuransi kesehatan merupakan salah satu dari investasi. Jadi ketika sakit tidak perlu takut menyusahkan keluarga dan tidak usah menguras tabungan untuk membiayainya. Sandra Insanasari, Andriawan Saputra, Jakarta.